Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Riva Putri Pratiwi. Di sini aku akan menjelaskan tentang kesehatan mental yang permasalahannya yaitu mengapa terkadang kita stres di tengah proses belajar. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah keadaan di mana seseorang memiliki kondisi batin yang tenang, stabil dan mampu menjalani aktivitas harian secara normal, serta mampu mengelola emosi, berpikir jernih, dan menjalani hubungan sosial yang sehat. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Saat mental seseorang terganggu, hal ini dapat berdampak pada pikiran, perasaan, perilaku, bahkan kondisi tubuhnya. Dan mengapa sih terkadang kita stres di tengah prosesnya belajar? Stres di tengah prosesnya belajar adalah kondisi tekanan mental dan emosional yang muncul saat seseorang merasa kewalahan, tidak mampu atau terbebani oleh tuntutan belajar. Stres ini bisa bersifat ringan seperti cemas menjelang ujian, hingga berat seperti burnout akademik yang membuat kehilangan semangat belajar sama sekali. Contoh sederhana ketika kamu stres dalam proses belajar. Saat kamu menghadapi ujian matematika, kamu merasa belum siap, waktu tinggal sedikit dan kamu takut tidak memenuhi harapan orang tua. Pikiran menjadi tegang, jantung berdebar, dan sulit konsentrasi. Itulah tanda stres belajar. Yang pertama, terlalu banyak tugas atau deadline, seperti saat beban tugas menumpuk, otak merasa terbebani dan kehilangan fokus, seperti tekanan waktu membuat kita panik dan tidak tahu harus mulai dari mana. Contohnya mendekati ujian, tugas dari berbagai mata pelajaran datang bersamaan. Yang kedua, tuntutan yang tinggi dari diri sendiri atau orang lain, seperti ingin selalu mendapatkan nilai sempurna yang menyebabkan perfeksionisme, tekanan dari orang tua, guru, atau lingkungan yang berharap kita selalu bisa. Contohnya takut kecewa orang tua kalau nilainya turun padahal sudah belajar keras. Yang ketiga, kurangnya pemahaman terhadap materi, seperti belajar tanpa paham inti pelajaran bisa bikin frustasi. Hal ini memicu seperti aku nggak bisa, aku bodoh, atau aku ketinggalan. Yang keempat, kelelahan fisik dan mental. Belajar terus-menerus tanpa istirahat membuat tubuh dan pikiran lelah. Saat lelah, konsentrasi dan motivasi menurun drastis. Yang terakhir, perbandingan sosial. Melihat teman lebih cepat paham atau dapat nilai bagus bisa menimbulkan rasa rendah diri. Media sosial kadang memperparah ini, kok bisa orang lain, aku enggak. Menjaga kesehatan mental di tengah proses belajar sangat penting agar kamu tetap fokus, semangat, dan tidak mudah stres. Apalagi saat tekanan akademik meningkat, tugas menumpuk, ujian, atau tekanan dari diri sendiri maupun lingkungan. Pertama, atur waktu belajar dengan baik. Manajemen waktu, buat jadwal belajar harian atau mingguan. Gunakan teknik seperti Pomodoro, belajar 25 menit, istirahat 5 menit. Hindari sistem produksi malam sekali yang justru membuat otak kita keluar. Yang kedua, berikan waktu untuk istirahat dan relaksasi. Istirahat yang cukup tidur minimal 4-8 jam. Luangkan waktu untuk hobi seperti musik, menggambar, atau jalan-jalan. Lakukan teknik relaksasi pernapasan dalam stretching, meditasi. Yang ketiga, jangan pendam stres sendirian. Ceritakan keluh kesah pada teman, keluarga, atau guru BK. Bergabung dengan kelompok belajar agar tidak merasa sendirian. Konsultasi ke psikolog. Yang keempat, jaga kesehatan fisik. Olahraga ringan minimal 3 kali seminggu, jalan kaki, yoga senam. Makan makanan bergizi yang cukup, minum air putih. Hindari kafein atau gula berlebihan saat belajar. Tetapkan tujuan yang realistis. Jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Fokus pada proses, bukan hanya hasil. Beri apresiasi pada diri sendiri atas usaha sekecil apapun. Maka selalu ingatlah, belajar bukan hanya soal kemampuan berpikir, tetapi juga soal kemampuan menjaga diri secara emosional dan mental. Kesehatan mental yang baik akan mendukung hasil belajar yang maksimal. Sekian semuanya, aku ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.